Oke, sekarang kita ke enzim. Jadi, tapi sebelum ke enzim kita membahas lagi tentang reaksi eksogenik sama endogenik. Yang kita tahu bahwa kalau eksogenik itu delta G-nya kurang dari 0, artinya G finalnya kalau dikurangi dengan G inisial itu delta G-nya nanti bisa aja minus ya. Contohnya adalah katabolisme, misalnya respirasi seluler ya. Dan kalau endogenik itu jika proses yang terjadi itu delta G-nya itu lebih dari 0 atau biasanya dia positif ya. Contohnya adalah anabolisme, misalnya fotosintesis. Nah, di sini kita juga punya grafik. Di sini misalkan kita punya ada dua reaksi, bukan dua reaksi ya, tapi ada dua senyawa ya, senyawa AB dan senyawa C dan D ya. Mereka berikatan tuh A dan B, lalu C dan D ya. Nah, mereka berdua kemudian misalnya mengalami atau melewati jalur metabolisme dan mereka akan kalau digambarkan di grafik ini mereka akan mengalami kayak transisi di mana grafiknya naik. Nah, di transisi ini ikatan antara senyawa AB dan CD itu hampir kayak tidak stabil. Di sini digambar ini kayak putus-putus ya. Nah, lalu setelah mereka mengalami masa transisi, mereka akan melewati kayak proses akhirnya, dimana nanti didapatkan produknya itu beda dengan si bahannya ya. Tadi bahannya itu kan senyawa AB dan senyawa CD. Nah, sekarang produknya itu jadi senyawa AC dan senyawa BD gitu. Nah, di sini berarti terjadi yang namanya perubahan konformitas atau perubahan bentuk ikatan ya, dari senyawa AB dan senyawa CD menjadi senyawa Ca dan senyawa Db gitu ya. Nah, inilah yang kalau kita sebenarnya bahas di video sebelumnya gitu. Jadi terjadi perubahan dari satu substrat bisa menjadi substrat lain, atau dari satu reaktan bisa menjadi produk lain ya. Nah, proses ini kalau di grafik ini tidak kita belum berbicara soal enzimnya, tapi masih dalam keadaan dimana mereka itu mengalami proses yang tanpa enzim atau secara naturalnya seperti itu ya. Sehingga ketika senyawa AB dan senyawa CD itu mengalami proses transisi, sebelum mereka ke transisi itu mereka membutuhkan sebenarnya energi ya. Jadi tidak bisa langsung kayak senyawa AB dan senyawa CD itu dilepas ikatannya tanpa energi. Maka ketika mereka itu sampai ke masa transisi, mereka itu di sini kita bisa lihat ada selisih ya. Nah, selisih inilah yang disebut sebagai energi aktivasi atau energi yang dibutuhkan agar senyawa-senyawa tersebut terputus ikatannya dan tidak stabil, dan akhirnya bisa berpeluang memiliki bentuk ikatan yang baru gitu ya, yang kita bisa lihat di produknya di sini yaitu Ca dan Db gitu, berbeda dengan substratnya atau bahannya yang tadi gitu ya. Jadi kita butuh energi aktivasi di sini ya. Nah, energi aktivasinya itu cenderung lebih besar ya. Di sini grafiknya cenderung lebih besar karena di sini tanpa enzim gitu, tanpa bantuan apapun. Nah, coba kita bandingkan dengan adanya enzim. Jadi kalau tadi kita ulang lagi, kita tulis lagi ya grafiknya. Di sini misalnya ada senyawa di sini ya, senyawa apapun lah, terserah apapun. Dan tanpa enzim kita tahu bahwa untuk mencapai transisi dia butuh energi yang besar, yaitu energi aktivasi yang besar. Sedangkan ternyata ketika si senyawa tersebut itu pengen diubah menjadi senyawa lain nanti produknya, maka kalau dia pakai enzim dia tidak butuh energi aktivasi yang besar seperti yang di awal tadi gitu ya, untuk dia mencapai transisi. Jadi transisinya itu diperkecil gitu atau diperendah ya. Grafik
si sumbu Y-nya ini gitu ya. Sehingga bisa dikatakan bahwa kalau kita pakai enzim, prosesnya itu lebih cepat dan artinya waktunya lebih cepat ya, waktu yang dibutuhkan itu lebih cepat dan energinya juga tidak butuh banyak gitu untuk mengubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Nah, jadi kita bisa katakan bahwa enzim itu adalah suatu biokatalis yang bisa mempercepat reaksi ya, dimana cara dia mempercepat reaksi itu adalah dengan menurunkan energi aktivasi. Jadi masih membutuhkan energi aktivasi tetapi tidak perlu banyak gitu ya, tidak perlu banyak, tidak seperti ketika tanpa enzim. Nah, analoginya adalah seperti ketika kita itu misalnya punya kita pengen bikin apa ya, teh gitu ya, teh yang mana kita punya bahan ada air dan juga ada misalnya gula gitu ya, butiran gula yang mana kita taruh di dalam gelas. Ketika tanpa energi apapun dia nggak bisa menyatu ya, atau mungkin bisa tapi lama banget, nggak tahu kapan. Tapi kalau misalnya kita pakai energi gitu ya, kita mentreatment si bahan tersebut, entah itu dipanasin gitu ya atau diaduk, maka kita memberikan energi di situ. Jadi ada energi aktivasi di situ ya. Misalnya kalau diaduk kan akan membuat si interaksi antara air dan gulanya itu bisa lebih sering gitu ya, dan nanti bisa terjadi ikatan di situ nantinya. Ataupun misalnya ketika kita itu memanasin gitu ya, atau kita memberikan suhu ya, nanti di situ akan terjadi pergerakan molekul-molekulnya sehingga nanti bisa akhirnya menyatu gitu. Jadi seperti itu. Jadi energi aktivasi itu sangat dibutuhkan oleh proses untuk mengubah dari satu hal menjadi hal lain. Tetapi kalau misalnya kita butuh enzim, kalau kita misalnya pakai enzim, maka energi aktivasinya itu tidak kita butuhkan lebih banyak gitu ya. Jadi kita hanya butuh sedikit saja energi untuk si enzim itu bisa bekerja dan bisa mengubah substratnya menjadi produk. Nah, itu prinsip kerjanya dari enzim. Nah, sekarang kita ke strukturnya. Jadi enzim ini tuh adalah bagian dari enzim itu paling besarnya atau paling banyaknya itu adalah protein, dimana protein itu kita tahu sendiri dia adalah makromolekul dari asam amino ya. Jadi kita tahu bahwa asam amino itu kan punya senyawa atau molekul-molekul, ada karbon, kemudian karbonnya itu berikatan dengan H, kemudian berikatan dengan gugus R atau rantai sampingnya berikatan dengan COH dan berikatan dengan NH ya. Jadi itu khasnya dari asam amino. Nah, asam amino itu sendiri itu kan bisa berikatan dan membentuk struktur. Jadi ada 4 struktur sebenarnya di sini. Ada struktur pertama ketika satu asam amino berikatan dengan asam amino lain gitu ya. Masih sederhana ikatannya. Jadi sedangkan kalau yang struktur yang kedua atau sekunder itu si asam-asam amino itu membentuk ikatan yang helix ataupun lembaran-lembaran ya. Terus kalau yang tersier itu ketika satu polipeptida itu terdiri dari campuran, ada kayak helixnya, ada lembarannya, ada struktur primernya gitu ya. Jadi 3 dimensi lah ya, dan 4. Kalau struktur yang keempat juga mungkin lebih kompleks gitu. Nah, sedangkan kalau mau dikategorikan enzim itu dia masuk ke protein struktur apa? Biasanya dia itu strukturnya tersier ataupun kuartener. Jadi dia itu bentuknya globular. Jadi dia kalau bukan 3 ataupun 4 ya strukturnya. Jadi levelnya level 3 ataupun level 4. Jadi ya dikatakan kompleks ya enzim itu. Nah, walaupun gambarnya itu sangat sederhana, tetapi ini hanyalah kayak menyederhanakan dari struktur dari si enzim. Sebenarnya strukturnya tidak sepadat ini atau tidak serigid ini ya. Nah, anyway, jadi protein itu adalah penyusun terbesar dari enzim, dan enzim itu punya bagian yang paling penting, yaitu adalah sisi aktif yang ini, dimana nanti akan sisi aktifnya inilah yang akan cocok dengan
atau fit in dengan substrat yang mau dilakukan pengubahannya gitu ya. Jadi nanti akan nempel ke sini ya, itu sisi aktif. Nah, nanti sisi aktif inilah yang akan berinteraksi ya. Jadi adanya interaksi antara enzim dengan substrat itu di sisi aktifnya. Dan nanti substratnya itu entah mau dipecah jadi kecil gini atau nanti diubah bentuknya bagaimanapun gitu ya. Nanti deh dipelajari di video selanjutnya. Nah, selain dari penyusun yang terbesarnya itu adalah protein, enzim ini tuh juga punya penyusun lain yang kalau gue gambarin di sininya tuh ya ini ya. Jadi ini kayak struktur pendukung dari si enzim ini ya. Namanya kofaktor. Jadi dia bagian tambahan, dia bisa disebutnya sebagai non protein karena memang dia bukan penyusunnya bukan asam amino gitu, tapi yang lain. Bisa 3 jenis kofaktor ini, bisa dia itu bentuknya ion anorganik ya. Misalnya di sini kalium gitu ya. Atau ion-ion yang lain. Terus bisa juga gugus prostetik. Gugus prostetik di sini biasanya dia itu berikatannya apa ya? Tidak sebentar gitu ya dengan si enzim ini, dengan si struktur utamanya. Contohnya hem ini ya. Hem ini tuh adanya di hemoglobin, nanti deh gue ceritain di bawah. Jadi contohnya hem. Terus ada lagi yang terakhir koenzim. Koenzim ini dia itu organik ya. Jadi kalau enzim struktur protein itu dia memang masuknya organik juga, tapi bedanya dengan yang koenzim dia itu non protein. Jadi bisa aja bentuknya itu lebih apa ya, lebih kompleks dibandingkan ion anorganik dan gugus prostetik, tapi dia bukan protein gitu. Jadi makanya dia dimasukkan ke kofaktor ya. Jadi si koenzim itu masuk di kofaktor. Nah, contohnya bisa NAD+, FAD+, NADP+. Ini biasanya dijumpai di reaksi-reaksi kayak respirasi seluler atau fotosintesis. Ini biasanya adalah pembawa elektron ya. Mereka kayak carrier elektron gitu. Itu mereka itu selalu dipakai untuk proses-proses pengubahan entah anabolisme ataupun katabolisme. Nah, tadi contohnya misalnya hem gitu ya. Hem itu adalah gugus prostetik yang biasanya ditemukan di hemoglobin. Jadi hemoglobin ini tuh adalah protein juga ya. Walaupun dia bukan enzim, tapi dia adalah protein di mana ada unsur proteinnya di sini, tapi ada juga unsur non proteinnya atau gugus prostetiknya yaitu hem. Dan hem ini dia berikatan dengan Fe yang nanti dia berikatan dengan oksigen gitu. Jadi makanya hemoglobin itu bisa membawa oksigen ya. Jadi gitu. Jadi struktur-struktur di dalam tubuh kita itu tidak hanya murni misalnya protein aja, tetapi ada juga struktur-struktur lain gitu ya, seperti kayak tadi hem, terus ada Fe yang mana mereka itu berperan misalnya kalau untuk hemoglobin untuk membawa oksigen atau mengangkut oksigen gitu ya, dari misalnya oksigennya dari paru-paru terus nanti dialirkannya ke sel-sel tubuh gitu. Oke. Nah, terkait struktur ada istilah juga di sini. Kalau misalnya enzimnya itu kita sebutnya sebagai enzim yang hanya proteinnya saja, makanya disebutnya sebagai apoenzim. Ya, tapi kalau misalnya kita mau bilang bahwa enzim ini tuh punya protein dan punya kofaktor, jadi tidak murni protein tapi ada campuran lain, makanya enzimnya disebut sebagai holoenzim gitu.